Assalamualaikum teman-teman, welcome to Yunita Murni, my channel. Oke, video kali ini saya ingin berbagi atau sedikit cerita mengenai kasus yang lagi viral saat ini. Nah, kasus viral itu pasti kalian tahu dong, ya kan? Kasus mengenai Syekh Ali Jaber. Oke, kasus ini mengenai penusukan atau yang diterima oleh Syekh Ali Jaber pada saat ia mau tausiah. Oke. Namun, untuk video kali ini saya tidak akan menceritakan bagaimana atau awal dari terjadinya penusukan tersebut. Tapi di sini saya akan sedikit cerita dari pelajaran berharga yang saya terima dari kejadian Syekh Ali Jaber ini, yang pada waktu itu saya nonton podcastnya Syekh Ali Jaber ini dengan Deddy Corbuzier. Oke, bagi kalian yang belum tonton podcastnya, kalian bisa cek linknya di atas. Oke ya, podcastnya itu benar-benar bukan terasa kita sedang nonton sebuah podcast, tapi lebih terasa kita mendengarkan tausiah dari seorang Syekh Ali Jaber. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian jangan lupa di like, share, dan komen ya. Dan yang paling penting sekali, bagi kalian yang belum subscribe channel saya, jangan lupa di subscribe. Oke, bagi kalian yang udah subscribe channel saya, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Pelajaran berharga yang saya dapatkan dari sebuah podcast Syekh Ali Jaber yang di-sharekan di video atau channel YouTube-nya Om Deddy Corbuzier itu sangat, saya pribadi sangat senang banget melihatnya atau menontonnya. Bagi kalian yang belum tonton, saya sarankan kalian nonton dan itu akan kena ke hati. Oke. Dari kasus yang terjadi ini, saya rasa semua mata manusia atau semuanya pasti akan terbuka. Oke. Mungkin ini yang bisa kita katakan sebuah kejadian yang bisa membuka seluruh mata dunia, di mana saat peristiwa atau kejadian itu menimpa kita, sedikit pun perasaan benci, perasaan dendam, atau perasaan ingin membuat orang itu merasakan apa yang kita rasakan itu sama sekali nggak ada. Bahkan Syekh Ali Jaber ini merasa damai banget, karena dia merasa apapun yang terjadi, apapun yang mengenai beliau, apapun yang menimpa beliau saat itu, saat terjadinya penusukan tersebut, beliau hanya mengatakan semua atas izin Allah. Dan yang paling penting, saat kita menerima masalah atau saat kita ditimpa sebuah cobaan, yang harus kita ucapkan pertama kali adalah Alhamdulillah. Mengapa? Karena Allah telah memberikan ujian kepada kita dan kita harus menerimanya dengan benar-benar dengan lapang dada. Oke. Dari sini saya terasa banget. Mungkin kalau posisi saya sendiri ya seperti itu, saya akan berjuang mati-matian agar si pelaku bisa mendapatkan ganjaran atau mendapatkan hukuman yang seberatnya. Oke. Nah, namun berbanding terbalik dengan Syekh Ali Jaber. Oke. Pelajaran yang selanjutnya yang saya dapatkan yaitu beliau mengatakan semua yang kita lakukan harus atau kita biasakan dengan menirukan Nabi Muhammad atau menirukan Rasulullah kita. Oke, di sini banyak banget yang miss dari saya, yang benar-benar jauh dari pikiran saya. Seperti contoh kecil aja, oke. Saat kita memarahi anak, saat ia menggunakan tangan kiri, bukan menggunakan tangan kanan, kita hanya mengatakan mana tangan kanannya, mana ntar dimarahin sama Allah. Oke, nah itu salah banget. Oke, seharusnya kita mengatakan tangan yang disenangi Rasulullah yang mana. Oke, itu adalah pelajaran yang kecil banget, tapi benar-benar mengajarkan banget untuk anak-anak kita. Oke, itu adalah pelajaran yang
akan saya terapkan untuk anak saya sendiri. Dan kemudian pelajaran yang saya dapatkan lagi dari seorang Syekh Ali Jaber, di sini ia nggak pernah merasa bangga atau merasa senang saat kita mengatakan, Syekh, saya pengen dong anak saya seperti Syekh. Nah, malah beliau mengatakan lebih baik dari saya. Jangan seperti saya, tapi lebih baik dari saya. Subhanallah banget. Mungkin kita sendiri pengen anak kita seperti dia atau seperti beliau, tapi beliau sendiri malah mengatakan jangan seperti saya, tapi lebih baik dari saya. Mungkin ini adalah podcast yang paling menyenangkan yang saya dengar, podcast yang sekaligus tausiah dari seorang Syekh Ali Jaber. Oke. Bagi kalian yang belum tonton, sekali lagi saya tulis linknya di deskripsi, bisa kalian cek di link deskripsi ya. Kalian coba ditonton dan rasanya keren banget. Dan untuk Om Deddy, terima kasih banget karena Om Deddy udah ngundang Syekh Ali Jaber, membuat kita semua tahu bahwa gimana sih seorang Syekh Ali Jaber itu. Oke. Kemudian pelajaran yang saya dapatkan lagi dari Syekh Ali Jaber di sini, dari kejadian ini, bahwa kita tidak boleh merasa diri kita benar atau kita merasa menghakimi seseorang karena kita udah merasa terzolimi. Enggak, semua itu biarlah Allah yang membalasnya. Oke. Dan satu cerita lucu yang saya dapat dari Syekh Ali Jaber ini, dia rela nggak menggunakan HP selama 2 tahun hanya untuk menjaga perasaan istrinya. Wow, keren banget. Oke, mungkin kita sendiri nggak bisa seperti itu. Oke, mungkin pemikiran kita biarlah dia marah, besok udah baik lagi ya kan. Nah, kalau di sini saya bener-bener acung jempol banget untuk Syekh kita. 2 tahun nggak pakai handphone demi menjaga agar istrinya merasa nyaman. Oke. Wow. Oke, 2 tahun. Oke. Mungkin bagi istri-istri yang mempunyai suami seperti itu keren banget. Oke, dan acungi jempol buat suami-suami kalian yang seperti itu. Banget pelajaran yang saya dapatkan, dan insya Allah saya akan berusaha membuat suatu perubahan besar dalam hidup saya. Oke, dari kejadian yang menimpa Syekh Ali Jaber ini membuat kita semua tahu bahwa seorang beliau bisa sebegitu lapang dadanya menerima cobaan atau menerima musibah yang menimpa dirinya. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu. Dan untuk Syekh Ali Jaber, kami semua membutuhkan orang-orang seperti Syekh agar semuanya, bahkan bukan hanya Indonesia, agar semuanya bisa lebih damai lagi. Oke, bagi kalian yang sudah nonton video saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini sedikit cerita dari saya atau pelajaran berharga banget yang saya dapatkan dari seorang Syekh Ali Jaber. Dengan kejadian ini kita terasa lebih dekat banget, kita lebih mengenal sosok Syekh Ali Jaber ini. Semoga Allah selalu menjaga beliau dan beliau cepat sembuh. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel saya, jangan lupa di subscribe. Bagi kalian yang senang dengan video saya, jangan lupa di like ya. Oke, dan bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di share ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, saja video yang saya sampaikan. Next video saya akan bikin konten yang lebih keren lagi. Oke, akhir kata, bye bye.